Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Tajwa Nakasha. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran Al-Quran Hadis bab 6, yaitu tentang kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitabullah yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia beserta seluruh hal yang melingkupinya. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dalam waktu sekitar 23 tahunan sejak pertama kali diwahyukan di Gua Hira, Mekah sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Struktur Al-Quran dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama komposisi dan pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafs. Menurut riwayat Warsi 624, secara terjemah bahkan lebih mudah dikatakan bahwa Al-Quran terdiri 6.660 ayat. Yang kedua, Makiyah dan Madaniyah. Ciri Makiyah antara lain yang pertama, surat-suratnya pendek. Ayat-ayatnya pendek, membahas prinsip keimanan dan akhlak. Ayat yang dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud ayat sajadah. Terdapat kata kala disebut 33 kali. Kisah Nabi dan umat terlalu kecuali Al-Baqarah. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis cenderung puitis, menyentuh hati, dan banyak terdapat kesamaan bunyi. Contoh surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq. Ciri-ciri Madaniyah antara lain surat dan ayatnya panjang-panjang, izin untuk perang dan hukum-hukumnya, rincian hukum tentang hudud ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara, penyebutan tentang kaum munafik, penyebutan tentang ahli kitab, ungkapannya tentang cenderung prosais yang ditujunya adalah akal pikiran, banyak mengemukakan bukti argumentasi mengenai kebenaran agama, contoh surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang ketiga, makro dan ruku. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang pada Al-Quran modern lama biasanya dikenal huruf ain di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Yang keempat, lafaz bismillah. Lafaz basmalah merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surah di Al-Quran selain surah At-Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 surah basmalah yang setara dengan jumlah 114 surah dalam Al-Quran. Yang kelima, kamus kumpulan. Untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu istilah tertentu biasanya menggunakan kamus khusus Al-Quran yang biasa disebut dengan mu'jam. Kamus-kamus Al-Quran ini biasanya menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasan-bahasan tertentu dalam Al-Quran. Sekian presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.